Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang aplikasi turunan, gradien, dan kemonotonan. Di video kali ini kita mau lihat aplikasi turunan terutama pada gradien dan kemonotonan. Pertama-tama kita belajar dulu dari gradien. Apa itu gradien? Gradien itu adalah garis singgung, yaitu yang di sini gambarnya adalah garis yang warna merah. Garis singgung merah ini adalah garis singgung pada grafik tinta hitam ini pada titik C. Cara untuk memperoleh garis singgung ini bisa kita peroleh dari konsep turunan yang di video sebelumnya kita juga sudah belajar. Misalkan kita punya titik P di sini, di mana koordinat X-nya adalah C. Dan kita punya Q di sini, di mana kita ambil Q itu adalah koordinat X-nya C ditambah H. Di mana jarak dari P ke Q itu secara X-nya adalah H. Jadi kita punya dua titik, yaitu P yang koordinatnya adalah C, FC, dan Q yang koordinatnya adalah C plus H, FC plus H. Bisa dilihat bahwa gradien dari garis yang dibentuk oleh titik P dan Q ini bisa diperoleh dari ini, yaitu FC plus H dikurang FC dibagi H. Atau biasanya kita peroleh dari delta Y dibagi delta X, yaitu perbedaan pada Y-nya dibagi perbedaan pada X-nya. Di sini bisa dilihat perbedaan Y-nya itu kan yang ini teman-teman. Berarti itu diperoleh dari nilai FC plus H-nya dikurang FC-nya. Sedangkan perbedaan X-nya adalah H. Bisa dilihat dari sini. Makanya kita punya gradien dari garis PQ adalah seperti berikut. Untuk mendapatkan garis singgung, maka garis dari MPQ ini mau kita limitkan dengan H menuju 0. Kenapa? Karena kita mau membawa Q ini semakin lama semakin dekat ke titik P. Sehingga nanti garisnya akan semakin mirip dengan garis singgung yang tinta merah ini. Bisa dilihat di sini. Ketika dia mendekat lagi, bisa dilihat garisnya makin lama makin serupa seperti garis singgungnya. Maka gradien dari garis singgung itu adalah limit H menuju 0 dari MPQ-nya. Dari sini bisa kita lihat bahwa rumus ini itu sebenarnya adalah F aksen C atau turunan dari fungsi F di titik C. Seperti ini. Kita bisa baca juga sebagai garis singgung di titik C. Jadi, dari sini aplikasi turunan itu adalah sebagai berikut, yaitu bisa digunakan untuk mencari gradien dari suatu garis. Caranya adalah menurunkan fungsi itu, lalu memasukkan titik X1 ke dalam fungsi itu. Atau biasa kita bisa tulis sebagai dy per dx, di mana X-nya itu adalah X1. Ketika kita sudah memiliki garis singgung, kita juga bisa memiliki namanya garis normal. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Jadi, kalau kita punya persamaan garis singgungnya adalah seperti berikut, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X minus X1, kita akan memiliki persamaan garis normalnya sebagai berikut, yaitu Y minus Y1 sama dengan minus 1 per M dikali X minus X1. Kenapa? Karena gradien dari PGS itu, kalau dikalikan dengan gradien PGN, dia harus menghasilkan minus 1. Sehingga gradien dari garis normal itu, jika gradien garis singgungnya adalah M, adalah minus dari 1 per M. Aplikasi turunan yang kedua itu bisa digunakan untuk mencari kemonotonan. Apa itu kemonotonan? Kita akan punya dua kemonotonan. Yang pertama adalah monoton naik. Sebuah fungsi itu dikatakan monoton naik kalau fungsi pada selang I itu nilainya selalu naik. Jadi pada selang tertentu, ketika X-nya itu naik, nilainya pun juga akan naik. Bisa dilihat di sini. X1 lebih kecil dari X2, maka nilai Fx1 itu akan selalu lebih kecil dari Fx2. Itu artinya monoton naik. Yang kedua adalah kita punya monoton turun. Jadi fungsi itu pada selang I, nilainya akan selalu turun. Di sini bisa dilihat, makin X-nya membesar, nilainya akan makin mengecil. Itu namanya monoton turun. Sekarang kita mau lihat grafik ini. Pada grafik ini kita punya 4 selang yang dibagi oleh A, B, dan C. Kita lihat dulu pada selang yang X kurang dari A. Bisa dilihat di sini, semakin besar X-nya, maka nilai Fx-nya itu akan makin lama makin besar. Ini yang namanya monoton naik teman-teman. Nah setelah itu, di A kurang dari X kurang dari B itu nilainya selalu turun. Bisa dilihat, makin X-nya ke kanan, nilai Fx-nya akan turun terus. Sampai akhirnya sampai sini. Begitu juga seterusnya, yang ini monoton naik karena nilainya naik terus, dan ini monoton turun. Monotonan ini hanya berlaku pada selang ya teman-teman, tetapi titik batasnya ini tidak. Jadi ini tidak disebut sebagai monoton naik. Kita akan membahasnya di video selanjutnya. Tetapi di video ini kita hanya fokus di monoton naik dan monoton turun.
Sekarang kita mulai teorinya. Jika turunan dari fungsi itu lebih besar dari 0 pada selang I, maka fungsi f itu disebut monoton naik. Sedangkan jika turunan fungsi itu kurang dari 0 pada selang I, maka fungsi f itu disebut monoton turun. Bagaimana maksudnya? Teman-teman bisa ingat kalau turunan dari f itu adalah gradien. Ini itu sebenarnya mengatakan kalau gradiennya itu positif atau lebih besar dari 0, maka fungsi itu disebut monoton naik. Bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di sini. Di titik ini misalnya. Di titik ini kita punya garis singgungnya seperti ini. Nah, garis singgung ini tentunya nilainya positif. Sehingga karena nilainya positif terus di titik-titik ini, maka di selang ini fungsi itu monoton naik. Sedangkan kalau untuk monoton turun bisa dilihat seperti ini. Kalau di titik ini, maka kita punya gradiennya itu minus atau nilainya negatif. Makanya di selang ini itu disebut monoton turun. Dan seterusnya teman-teman bisa gambarkan garis singgungnya sehingga teman-teman bisa menentukan yang mana lebih besar, mana kurang dari 0. Sekarang kita mulai contoh soal. Yang pertama kita punya persamaan garis normal dari kurva fx sama dengan akar pangkat 3 dari x pada titik 8,2. Berarti di sini kita mau mencari gradiennya terlebih dahulu. Gradien dari PGS-nya. Di sini caranya adalah menurunkan fungsi dari fx itu. Nah, fx itu kita punya apa? Kita punya rumusnya adalah x pangkat 1/3. Ini kita mau turunkan. Sehingga kalau kita punya pangkat seperti ini, kita turunkannya itu menjadi 1/3 dikali x pangkat 1/3 yang dikurang 1. Kita akan memiliki 1/3 dikali x pangkat minus 2/3. Setelah itu kita mau mencari PGS-nya terlebih dahulu di 8,2. Berarti di sini kita masukkan x-nya adalah 8. Berarti kita akan punya 1/3 dikali, karena pangkatnya minus, ini akan menjadi 1/. Nah, x-nya kita punya 8. Berarti 8 pangkat 2/3. Teman-teman bisa ingat kalau 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi kita punya 1/3 dikali 1 per 2 pangkat 3 dipangkatkan 2/3. Karena begitu 3-nya bisa kita coret. Sehingga kita akan memperoleh 1/12. Nah, karena kita sudah punya MPGS-nya itu 1/12, kita bisa mencari MPGN-nya. Bagaimana caranya? Caranya adalah minus 1 dibagi MPGS-nya. Kita sudah punya MPGS-nya itu adalah 1/12. Berarti kita punya minus 1 per 1/12. Yang hasilnya adalah minus 12. Maka PGN-nya itu bisa kita cari dengan rumus Y minus Y1 sama dengan MPGN dikali X minus X1. Yaitu Y minus 2 sama dengan minus 12 dikali X dikurang 8. Kita punya Y sama dengan minus 12X tambah 98. Soal yang kedua kita punya fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat minus 36x. Dan kita harus mencari monoton naiknya pada interval yang mana. Kalau seperti ini, pertama-tama kita turunkan dulu fungsi fx-nya. Sehingga kita memperoleh 6x kuadrat dikurang 6x dikurang 36. Untuk mencari monoton naik atau monoton turun, maka kita perlu menyamakan ini dengan 0 dulu. Lalu kita faktorkan. Agar faktorisasinya gampang, persamaan ini bisa kita bagi 6. Maka kita akan memperoleh x kuadrat minus x dikurang 6 sama dengan 0. Jadinya kita akan memperoleh x minus 3 dikali x plus 2. Di mana x-nya itu adalah 3 atau x-nya itu adalah minus 2. Nah, x ini adalah titik-titik yang menyebabkan fungsi ini menjadi 0. Maka titik-titik ini bisa kita gambarkan di garis bilangannya. Berarti kita punya minus 2 di sini dan 3 di sini. Untuk mencari intervalnya, teman-teman bisa ambil satu titik uji, lalu memasukkannya ke fungsi f aksennya. Misalkan kita ambil 0 yang ada di sini. Kalau kita masukkan 0 ke sini, kita akan memperoleh hasilnya adalah negatif. Berarti selangnya pada minus 2 kurang dari x kurang dari 3, itu adalah negatif. Sehingga artinya pada selang ini, fungsinya itu monoton turun. Selanjutnya pada selang x kurang dari minus 2, kita ambil satu titik uji, misalkan minus 3. Maka kita akan memperoleh nilainya adalah positif, yang artinya monoton naik.
Terakhir kita ambil pada selang X lebih besar dari 3, misalkan titiknya 4, kita masukkan ke fungsi f aksen X-nya. Maka kita akan memiliki nilainya positif, artinya monoton naik. Dari sini kita bisa tahu bahwa monoton naik itu terjadi pada selang X kurang dari minus 2 atau pada selang X lebih besar dari 3. Jadi, jawaban dari nomor 2 ini adalah pada interval X kurang dari minus 2 atau pada selang X lebih besar dari 3. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.